Oke, di hari pertama ini nggak banyak ya yang saya lakuin. Hari ini tuh adalah malam minggu ya. Dan ya yang saya lakuin itu waktu malam minggu ini ya cuman keluar aja gitu loh. Keperluan sama temen gitu ya, ngopi-ngopi gitu ya. Malam minggu kasual lah pada umumnya ya. Dan ya kebetulan juga pada hari ini ya ini kan karena baru banget pertama kali mulai ya untuk puasa sosmed inilah ya kita bilangnya ya, puasa sosmed, nonton gitunya ya. Jadinya ya masih sering lumayan bolong-bolong ya. Misal pas lagi nongki gitu kan, maksudnya lagi nongkrong gitu kan, tiba-tiba gak sengaja gitu loh buka Instagram gitu, kayak refleks aja gitu loh. Ya mungkin gitu aja ya intinya ya, simpelnya gitu aja. Mungkin bisa langsung aja next ya kita ke hari kedua, kuy. Oke, pada hari kedua ini saya memulai hari ini dengan ya biasa ya, bangun tidur, ibadah gitu ya, mandi gitu, sama ada olahraga dikit lah ya. Nah udahnya saya pakai waktu saya buat ngerjain tugas ya. Sekalian juga gitu kan buat ngilangin bosen, ya udahlah kerjain aja gitu loh tugas-tugas yang sekiranya belum gitu ya. Nah di sini saya lagi ngerjain tugas bahasa Indonesia di mana dosennya itu waktu itu tuh nyuruh para mahasiswa kelas kami untuk membuat ya semacam surat lamaran pekerjaan lah ya ke perusahaan apa aja gitu, bebas. Intinya surat lamaran lah gitu. Selain ngebuat surat lamaran, kita juga disuruh untuk ngebuat CV ya, kurikulum vitae untuk surat lamaran kerja kita gitu loh. Nah di sini saya ngebuat surat maksudnya CV-nya ya pakai Canva ya untuk mempermudah gitu, sama ya gimana ya biar rapih juga gitu ya. Ya di sini ada itu ya kayak pengalaman kerja gitu ya, riwayat pendidikan gitu, profil, kemampuan, sama ada kontak juga ya. Ya pokoknya isi CV pada umumnya lah ya yang saya isi di CV saya sendiri. Udah itu saya download dan saya save buat dikirim ke dosen. Selanjutnya, karena kebetulan saya juga menjalankan sebuah channel berbasis gaming di YouTube, saya pun melanjutkan aktivitas dengan mengedit video serta membuat thumbnailnya untuk diupload ke YouTube saya ke depannya. Ya bagi yang nggak tahu thumbnail itu apa, thumbnail itu kayak semacam cover atau sampul videonya ya. Simpelnya sih kayak gitu. Oh ya, dan karena saya juga menjalankan sebuah online shop di itemku.com, tidak lupa saya pun standby menunggu orderan sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Berhubungan besok adalah hari pertama UTS, aktivitas lain yang saya lakukan adalah dengan membaca-baca kembali materi pelajaran yang akan diujiankan besok. Salah satunya adalah materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ya kurang lebih segitu aja lah ya untuk hari kedua. Oke langsung aja next kita lanjut ke hari ketiga. Let's go, hayu. Oke, di hari ketiga ini saya awali dengan mengerjakan soal UTS mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Asli banget dah. Asli ini soalnya tuh susah banget. Terutama di bagian 2 ya, dimana jawabannya itu bener-bener perlu mikir kritis lah gitu, full analisis gitu ya. Waduh, ya pokoknya gitulah intinya lah ya. Riweuh asli lah kalau kata orang Sunda mah. Aduh, ya gimana ini? Setelah selesai UTS pendidikan kewarganegaraan, saya lanjutkan aktivitas saya dengan mengerjakan tugas UTS fotografi, yakni membuat mini studio box untuk memotret 2 makanan dan 2 minuman dengan beberapa teknik lighting yang sudah diajarkan, yaitu front lighting, side lighting, dan top lighting. Asli ini tugas makan waktu banyak banget ya, karena harus bikin foto boxnya dulu lah, udah itu juga
aduh mikirin lightingnya juga lah gitu ya. Aduh. Ya udahlah ya. Dan untuk makanannya sendiri di sini saya cuman pakai poki-poki, dodol, terus minumannya pakai Awe Sarsapagila ya, dan sebotol Good Mood rasa melon madu. Oke, segitu aja ya untuk hari ketiga. Next langsung aja kita masuk ke hari keempat. Let's go, habak skuy! Oke, untuk hari keempat ini sama seperti hari sebelumnya ya. Saya awali dengan mengerjakan UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Untungnya kali ini soalnya tidak terlalu sulit hitungannya ya. Tidak seperti hari sebelumnya yang dimana soal hari sebelumnya itu benar-benar brainstorming abis lah ya, asli. Kemudian setelah selesai UTS hari ini, saya pun melanjutkan dengan menyelesaikan tugas kelompok fotografi bagian saya, yaitu mengedit sebuah foto produk yang sudah dipotret oleh kelompok saya menjadi sebuah poster iklan yang utuh ya. Di sini produk yang saya edit adalah produk Indomie goreng ya guys ya. Setelah selesai, karena saya benar-benar pusing dan perlu refreshing ya, akhirnya saya pun memutuskan untuk pergi keluar untuk bersantai bersama teman-teman saya ya. Ya kita bilangnya ya nongki lah ya gitu ya, di jalan-jalan lah. Karena kebetulan juga ya ada teman yang ngajak gitu ya. Ya udah langsung aja lah gitu. Ya daripada dia melongo, pelongo gitu ya di rumah gitu kan. Apalagi lagi puasa sosmed, hiburan. Bukan puasa hiburan ya. Puasa sosmed, nonton gitu kan ya. Mending kita jalan aja gitu keluar ya. Later. Mana abangnya? Oh. Yeay, bang. Aduh. Ayo. Mana abangnya? Berapa sih? 3.000 ya? Di sini pun saya sempat mengambil kesempatan untuk menagih hutang teman saya ya guys ya. Antum jadi nambahin nggak? Hah? Antum jadi nambahin nggak? Kemarin namanya. Lah, aing kurang cok. Serius lu? 15 ada kagak? Kenapa ya? Beneran? Serius lu nggak cukup? Iya, 15 10 dah 10 cobaan ada nggak? Ada kali. Cobanin kalau ada. Oke, segini aja untuk hari keempat. Langsung aja lanjut next ke hari terakhir, yaitu hari kelima. Let's go. Oke, jadi di hari kelima ini karena kebetulan ya dosennya itu gak ada, gak ngasih soal gitu ya buat UTS gitu ya. Makanya nih jadinya jadwal UTS hari ini tuh diundur jadi ke hari Jumat. Nah, oleh karena itu ya udah deh langsung aja lah ya. Karena bingung juga nih ya hari ini mau ngapain gitu ya, gabut gitu kan ya. Dan kebetulan nih apa ya temen juga pada ngajakin ngumpul-ngumpul lagi nongki gitu ya. Ya udah deh langsung aja dah saya OTW gitu ya ke tempat mereka nih. Oh
later. Bawa puter Jack, sekalian isiin bensin ya. Isiin bensin Jack, sekalian keluar komplek ya, oke? Sekalian isiin bensin keluar komplek, ntar gua ganti. Ya udah bentar doang ya lah, timbang. Pindahin gigi. Dongo. Si Bambang. Gue standarin, nyari aman. Kok feeling gue nggak enak ya guys. Halo guys. Ih, ke rumah orang buat nge-nolep, najis deh. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan lampirannya nih, pertanyaan wajibnya ya. Oke, yang pertama ada, seberapa sulit Anda melepaskan diri dari hal di atas dari hari ke hari? Oke, jujur aja ya, ini cukup sulit ya, karena ya saya tuh kebiasaan ya tiap hari tuh nggak bisa lepas lah dari yang namanya gadget gitu ya. Sosial media gitu. Jadi ini emang cukup susah sih ya. Dan jujur aja, terutama di hari pertama tuh sering banget gitu ya kebablasan gitu, kayak refleks kebuka-buka lah gitu Instagram atau YouTube gitu ya. Pokoknya refleks lah intinya lah. Tapi ya dari hari ke hari akhirnya ya bisa mulai terbiasa aja gitu. Apalagi kalau misalnya punya kesibukan lain gitu ya. Oke, next pertanyaan kedua. Aktivitas pengganti apa yang Anda lakukan dari hari ke hari untuk mengisi kekosongan dari mengakses 3 hal di atas? Oke, aktivitas yang paling berimpact ya. Ya pertama sih jujur ya, kalau keluar gitu ya, misal diajakin teman gitu atau gak ada keperluan keluar, itu bener-bener ngebantu banget sih buat ngelupain gitu ya. Sama ya palingan ini sih ya, ngerjain tugas gitu ya, sama ngerjain UTS gitu ya, itu bener-bener ngebantu juga sih buat ngilangin bosen gitu ya, ngisi waktu lah intinya. Oke, next pertanyaan ketiga. Apa efeknya Anda puasa dari ketiga hal di atas terhadap kebiasaan hidup sehari-hari? Kebiasaan makan, bersosialisasi dengan keluarga dan teman, mencari kabar berita hari ini, dan lain-lain. Oke, untuk efeknya ya. Efek sih buat kebiasaan makan, sosialisasi, keluarga dan teman sih kayaknya biasa aja ya. Kayak gak terlalu berpengaruh sih sebenarnya kalau menurut saya gitu ya. Tapi ya emang sih mungkin agak ngerasa ya lebih enak aja gitu. Kayak lebih bisa ya fokus gitu. Misalnya lagi ngobrol ke teman gitu ya, udah itu nggak buka-buka gadget gitu ya. Atau nggak ke keluarga gitu. Ke teman sih ya lebihnya ya. Misalnya lagi nongkrong gitu kan, yang biasanya mungkin sekali-sekali buka gadget, ini bisa gitu tahan gitu ya. Kita kayak lebih fokusnya ke ngobrol aja gitu ya. Oke, next. Pertanyaan keempat, apakah Anda menemukan produktivitas baru dari program puasa tersebut? Oke, untuk produktivitas baru sih kayaknya kurang ya. Lebih ke biasa aja sih, tugas gitu ya, nongki atau kayak ulangan gitu. Kalau misal produktivitas baru ya paling nggak ada sih ya. Paling apa, kayak jagain all-shop gitu karena kebetulan saya ada all-shop. Selebihnya nggak ada sih kayaknya. Ya mungkin ada tapi saya nggak sadar gitu ya. Oke, gambarkan interaksi Anda dengan orang lain dari hari ke hari. Ini pertanyaan kelima ya, maaf. Gambarkan interaksi Anda dengan orang lain dari hari ke hari. Apakah ada yang berubah dari percakapan Anda, mulai dari durasi, kedalaman pembicaraan, dan topik yang dibicarakan? Oke ya, seperti tadi pertanyaan yang ketiga ya, ini kurang lebih ya ada sih.
Yang tadi kayak misalnya kita lebih fokus ke gadget gitu ya ketika lagi ngobrol, kayak ngebagi waktu. Sekali-sekali buka gadget, sekali-sekali ngobrol gitu ya. Sekarang bisa lebih all out gitu ke ngobrol ya. Ya emang mungkin gak terlalu banyak, tapi ya setidaknya berasa gitu ya. Oke, terakhir, bila Anda tidak bisa menyelesaikan eksperimen sosial tersebut, berikan alasan. Seberapa sulit dan mudah untuk mengambil keputusan untuk menyerah. Apakah Anda merasa itu sebuah kegagalan tidak menyelesaikan puasa tersebut? Jelaskan alasannya. Untungnya menurut saya sih ini saya sukses ya. Meskipun ya nggak langsung serentak gitu ya bisa full puasa gitu ya dari hari pertama, melainkan lebih ke bertahap. Misal hari pertama segini, hari kedua ya lebih dikit bukanya gitu ya. Tapi ya setidaknya saya bisa gitu lah ya menyelesaikan sampai akhir, alhamdulillah lah ya. Oke, mungkin itu aja ya buat pertanyaannya. Ya sekian ya video ya aktivitas 5 hari saya selama puasa sosmed nonton ini ya. Ya kurang lebihnya mohon maaf jika ada ketidakjelasan atau kata-kata yang kurang berkenan. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.